Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu keutamaan membaca istighfar. Jadi pembahasan kita, topik kita pada kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan yaitu keutamaan membaca istighfar. Keutamaan membaca istighfar sangatlah banyak, di antaranya adalah menghapus dosa. Jadi kalau misalkan kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala di situ bakalan menghapus dosa-dosa kita. Dosa yang kecil sampai kepada dosa-dosa yang besar. Makanya di situ kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatan-perbuatan salah kita, menyesali perbuatan-perbuatan dosa kita, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar. Membaca zikir istighfar di situ di dalam segala keadaan, sempatnya, baik di waktu siang, baik di waktu malam, di waktu pagi, sempatnya. Makanya zikir di situ kita bisa melakukannya setiap saat, atau zikir yang kita baca di situ kita bisa lakukan setelah habis sholat. Jadi di situ orang yang membaca zikir istighfar di situ akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa mereka. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang pertama, keutamaan membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghapus dosa. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dipermudah urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.